Bicara prestasi Timnas Indonesia, cabang olahraga sepak bola sungguh merana. Ya, prestasi skuad Garuda bisa dihitung jari. Misalnya pada Piala AFF, Indonesia tak pernah sekalipun juara. Kemudian di ajang SEA Games, Indonesia hanya berhasil 2 kali menggait emas dari 32 edisi yang telah bergulir, yakni pada tahun 1987 dan 1991. Ya, padahal sepak bola adalah olahraga favorit di hati masyarakat Indonesia. Prestasi terakhir Timnas Indonesia dari sekian kompetisi, yakni pada SEA Games 1991 Filipina, tepatnya 31 tahun lamanya. Bagi masyarakat Indonesia yang lahir di akhir 1991, belum sekalipun merasakan timnasnya juara sejak kecil dan hingga saat ini. Dengan catatan turnamen Piala Kemerdekaan dan kompetisi kelompok umur tidak dihitung. Namun, Timnas U22 Indonesia memiliki kesempatan untuk memperbaiki sejarah merana tersebut. Di bawah asuhan pelatih Indra Safri, skuad Garuda Muda siap beraksi pada SEA Games 2023 Kamboja dengan target menggait medali emas. Indonesia baru 2 kali meraih medali emas SEA Games, yakni pada edisi 1987 di Jakarta dan edisi 1991 di Filipina. Saat itu, skuad yang dipakai masih menggunakan level senior. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, di mana menggunakan kelompok umur yakni di bawah usia 22 tahun. Aturan penggunaan kelompok umur pada SEA Games dimulai pada edisi 2001, sebelumnya menggunakan level senior. Indonesia belum sekalipun juara saat menggunakan aturan kelompok usia. Kali terakhir juara yakni pada edisi 1991, ketika masih diisi oleh pemain-pemain senior. Meski saat itu tidak ada aturan usia, Timnas Indonesia ditempati oleh pemain-pemain muda seperti Roci Putarai, Sudirman, hingga Widodo Cahyono Putro. Pelatih Garuda saat itu, Anatoly Fyodori Polosin, berani membawa 10 dari 18 pemain yang masih masuk dalam kategori pemain muda. Akan tetapi, kerasnya didikan Polosin membuat skuad Garuda tangguh dan bermental baja hingga mampu meraih medali emas. Polosin menggembleng fisik anak asuhnya dengan 3 kali latihan dalam sehari. Pelatih asal Rusia itu juga memaksa Robbie Darwish dan kawan-kawan mampu berlari 4 km hanya dengan durasi 15 menit saja. Gemblengan ganas Polosin membuahkan hasil sejarah lewat medali emas yang tak bisa ditandingi dalam 3 dekade terakhir. Sejarah nestapa ditambah persiapan yang cukup matang tentu tidak hayal jika berharap medali emas sebagai target. Persiapan Timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023 pun dilakukan cukup matang. Mereka punya kesempatan 2 bulan untuk membangun chemistry. Selain itu, anak asuh Indra Safri juga sempat menjalani uji coba level internasional melawan Lebanon sebanyak 2 kali dan sekali menghadapi klub lokal Bayangkara FC. Pada SEA Games 2023, Indonesia bergabung dengan grup A bersama Filipina, Myanmar, Timor Leste, dan tuan rumah Kamboja. Peluang lolos fase grup sangat besar, tetapi pada babak gugur akan sangat berat. Prestasi Indonesia di cabang olahraga sepak bola pada ajang SEA Games belum apik seperti bulu tangkis, panahan maupun angkat besi. Timnas sepak bola Indonesia baru 2 kali menyumbang medali emas. Indonesia masih kalah jauh dengan Thailand, Malaysia, dan Myanmar perihal medali emas SEA Games. Patut diketahui Thailand adalah rasa sepak bola Asia Tenggara.
Di ajang SEA Games, mereka sudah mengemas 16 medali emas. Kemudian disusul Malaysia dengan 6 medali emas dalam 32 edisi SEA Games. Harapan menjadi saksi timnas Indonesia juara pada ajang SEA Games 2023 selalu ada. Terlebih pelatih Indra Safri memiliki kenangan manis di Kamboja. Ya, tepatnya pada Piala AFF U22 2019. Kala itu, timnas U22 Indonesia yang diisi oleh Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, dan Marinus Wanewar berhasil juara. Momen manis tersebut diharapkan menjadi kekuatan magis Indra Safri di Kamboja. Semangat untuk timnas U22 Indonesia!